Bisa lah, Pak. Udah tampil lah, Bu? Udah tampil tapi belum naik turun, Pak. Oh, bisa nih, Bu. Nah, kok bisa, Pak, punya Bapak? Kenapa punya saya nggak mau? Nggak juga, Bu. Eee, Canggih punya saya ini ke mungkin, Bu. iya kan sama tuh, sama di situ juga Ya. tadi saya Nah, punya Bapak ini kan berarti yang sebelah kanan yang anu kan, Pak, turun naik kan? Iya, pakai ini, pakai mouse. Iya, turun naik biasa aja kan? Iya, turun naiknya juga bisa. Oh, nah, berarti punya saya nih yang agak bermasalah nih dengan laptopnya nih, Pak, nggak tahu. Oke, mungkin bisa ke anu nggak, Pak, kemarin kita sampai mana ya, Pak, ya? Saya lupa. Kita nanti selesaikan sampai di sini. Ini kayaknya kok jadi aneh dia. Penentuan storage ini kayaknya sudah ya kemarin, Pak, ya? Iya, sudah. Sudah, Storage sudah, indeks pencemaran kemudian ini juga sudah, ke bawah lagi, Pak. parameter. Nah, itu juga sudah kemarin ya, Pak, ya? Iya. Sini udah, ini juga sudah. Ini juga rasanya udah kan ya, Pak, ya? Iya. Metode ke bawah lagi, Pak. Iya, Yes. mungkin ini ya rasanya ya. Iya, Bu. Ini, Bu. Ya, ya baik. Terima kasih Pak Wendy. Mohon maaf Nggak apa-apa, Bu. ini terjadi kendala. Ternyata saya merasa bahwa saya menguasai teknologi ini Pak Junaidi. Ternyata enggak juga. Saya pernah share juga waktu kami ada rapat itu nggak bisa juga. Saya juga bingung. Ya, kita lanjutkan ya Pak ya. Ini sebenarnya masih masih tahap yang yang dasar begitu ya, informasi-informasi dasar. Sebenarnya yang untuk teknologi pengolahan airnya nanti di slide saya yang mungkin di minggu depan nanti kita ini. Saya ini sebenarnya udah yang keempat kan ini Pak ya? Iya, keempat. Keempat, Bu. Berarti hari Sabtu tuh Pak, tolong kabarin dosen yang lain Pak. Jadi nanti Iya. yang minggu depan itu yang minggu depan itu saya di hari Senin aja. Oh, Jadi iya. nanti minggu ini di hari Sabtu kabarin aja dosen yang lain Pak, Ya, entah ya. Pak Made atau Pak Kartika nanti untuk melanjutkan. Nanti saya menghabiskannya yang di hari Senin. Ya, Gitu. baik. Ya. Ya baik Pak Wendy dan Pak Junaidi terkait dengan mata kuliah ini. Jadi kemarin kita sudah berbicara tentang status mutu air ya kalau nggak salah tentang indeks pencemaran. Ada 2 metode yang bisa digunakan, metode storage dan indeks pencemaran. Nah, sebenarnya indeks pencemaran itu kan kalau storage itu yang datanya harus time series. Tapi kalau yang indeks pencemaran itu dia bisa misalnya dalam satu waktu tidak perlu time series. Misalnya Bapak Junadi atau Pak Wendy melakukan pengambilan data lapangan itu di hari ini misalnya, itu bisa digunakan. Yang penting dia ada beberapa titik dan juga ada beberapa kali ulangan. Nah itu bedanya kalau yang storage dengan yang indeks pencemaran. Nah, indeks pencemaran itu kalau menurut saya indeks pencemaran ini yang lebih lebih fleksibel digunakan karena dia tidak bergantung dengan waktu begitu. Nah, selama ini karena indeks pencemaran itu nanti ada beberapa kategori Pak, ada kriteria begitu ya Pak Bendy dan juga Junaidi. Jadi ada pencemaran berat, ringan dan sebagainya. Nah untuk membuat itu menjadi satu nilai itu digunakanlah indeks kualitas air. Jadi ada IK atau indeks kualitas air dari indeks pencemaran tadi dikonversi ke indeks kualitas air begitu. Jadi nanti ada beberapa kriteria untuk menentukan apakah kualitas air itu secara keseluruhannya dia baik, tercemar atau sedang begitu. Nah, mungkin bisa ke bawah Pak Wendy. Nah, ini perhitungan indeks kualitas airnya tadi. Terus Pak ke bawah lagi. Nah, terus sampai ini sorry ke atas dulu Pak. Nah, ini kan kalau untuk yang bagian C itu kalau untuk status mutu air dengan menggunakan indeks pencemaran itu dia ada 4 kriteria. Jadi ada baik, memenuhi baku mutu, kemudian ada cemar ringan, ada
cemar sedang, kemudian ada cemar berat. Nah, ini kan terjadi beberapa kriteria begitu. Nah, untuk membuatnya menjadi lebih simpel, itu nilai ini nanti dikonversikan ke dalam indeks kualitas air ini yang menjadi IK ini di app ini, nanti ditransformasikan ke indeks kualitas air gitu. Bisa ke bawah lagi, Pak? Nah, indeks kualitas air itu nanti ada pembobotannya. Kalau dia memenuhi baku mutu, maka bobotnya adalah 70, tercemar ringan itu 50, kemudian tercemar sedang itu 30, dan tercemar berat itu 10 bobotnya. Kemudian ke bawah lagi, Pak, ini. Terus, Pak. Terus lagi, Pak. Ini cara menentukannya. Ya, ini rumus yang digunakan untuk menentukan indeks pencemaran air. Nah, nanti ada rumus ini Bapak-bapak mungkin bisa mempelajari lebih ini bagaimana caranya. Ada indeks pencemar itu akar dari C itu konsentrasi sampel parameter kualitas air. Kemarin kita sudah membicarakan parameter kualitas air itu kan fisika kimia biologi. Kemudian L itu adalah konsentrasi baku mutu air untuk peruntukan tertentu. Misalnya Bapak Pak Wendy dan Pak Junaidi memilih untuk baku atau peruntukan air untuk kelas berapa gitu, kelas 1, 2, 3, dan 4 misalnya. Nanti ditentukan pakai yang mana. Kemudian nanti ditambah lagi CI dibagi LIJ maksimum, ini nanti ada nilai maksimum dan nilai rata-rata ini perlu dihitung kemudian dibagi 2 gitu. Nanti disitulah nilai IP-nya. Nilai IP itu bisa berdasarkan stasiun. Jadi nanti misalnya Bapak mau melihat stasiun 1 misalnya IP-nya itu berapa atau indeks pencemaran itu berapa gitu. Nanti stasiun 2 dan seterusnya begitu. Nah, untuk menyederhanakan nanti ada transformasi ke nilai indeks kualitas air. Mungkin bisa dibawa, Pak. Nah, terus ke bawah lagi, Pak. Nah, ini tadi skor yang nilai indeks pencemaran air itu. Kemudian ke bawah lagi, Pak. Ini kalau nanti menghitung nilai ininya, konsentrasi. Kalau misalnya konsentrasi itu tidak sesuai dengan baku mutu, nanti harus ada perhitungan nilai yang baru begitu. Nanti cara-caranya ada di sini, kemudian diteruskan ke bawah lagi, Pak. Terus ini adalah contohnya misalnya ini ada beberapa titik, misalnya ada 7 titik, nilainya kan beda-beda nih, ada pH-nya berapa, TSS dan sebagainya, nanti dihitung sehingga PIJ atau ya IP-nya itu statusnya menjadi yang stasiun 1 misalnya cemar ringan, stasiun 2 cemar ringan juga, kemudian stasiun 3 itu memenuhi dan seterusnya. Nah, nilai yang ini nanti yang belakang ini persen yang memenuhi itu berapa, kemudian dikalikan dengan bobot yang memenuhi begitu untuk nanti perhitungannya. Coba nanti ke bawah, Pak. Untuk mentransformasikan, terus ke bawah lagi, Pak, ini. Terus lagi, Pak. Nah, ini. Jadi misalnya untuk mentransformasikan IP itu atau indeks pencemaran ke dalam nilai IK. Ini saya ambil dari satu contoh di Sungai Musi. Ini mutu airnya memenuhi cemar ringan, sedang, berat, dan cemar sedang, cemar berat itu berdasarkan IP. Kemudian dari jumlah pemantauan itu, misalnya kita punya berapa titik sampling, di sini ada beberapa titik sampling. Nah, dari totalnya itu ada 63 titik sampling di Sungai Musi. Nah, dari 63 itu yang memenuhi kan hanya ada 35 titik. Kemudian yang cemar ringan ada 28, yang cemar sedang, cemar berat itu tidak ada, berarti 0. Nah, persentasenya pemenuhannya itu 56%, kemudian 44% untuk yang memenuhi, kemudian yang untuk cemar ringan 44%. Artinya dari 63 itu kan yang yang memenuhi itu ada 56%,
kemudian yang cemaringannya ada 44%. Kemudian ada bobot nilai indeks tadi. Kalau yang memenuhi 70, cemaringan 50, kemudian yang sedang 30, dan cemar beratnya ada 10 bobotnya. Kemudian untuk mentransformasi ke nilai IK, jadi yang persentase itu 56 itu dikalikan nilai bobot 70, makanya menjadi 39,20. Kemudian yang di bawahnya 44 dikali 50 dapatlah 22. Kemudian ditotal. Jadi nilainya itu yang memenuhi cemaringan itu setelah tadi dikalikan persentase dengan bobot tadi, maka totalnya ada 63 poin begitu ya Pak ya. 61 poin. Nah, 61 poin ini kalau kriteria IK itu dia berada di kondisi sedang begitu. Jadi kalau Bapak melihat di bawah ini ada kriteria IK kalau sangat baik itu 90 sampai 100 dia nilainya. Kemudian kalau baik itu 70 90, sedang 50 sampai 70, kurang itu 25 sampai 50, dan sangat kurang atau tercemar itu 0 sampai 25. Jadi dikonversinya ke situ gitu. Untuk kita mendapatkan cuma satu nilai begitu Pak. Kalau misalnya dia ada berapa nilai, misalnya titik 1 35, titik 2 35 memenuhi, misal titik berikutnya ada cemaringan, kita nggak tahu nanti kondisinya seperti apa. Nah, untuk menentukan secara keseluruhan kondisi Sungai Musi itu seperti apa gitu, atau sebuah sungai itu seperti apa, yaitu gunakan IKA itu tadi, indeks kualitas air. Jadi kita cuma dapat satu nilainya ya 61 tadi, dari yang tadinya ada ada memenuhi, ada cemaringan begitu. Jadi kita hanya mendapatkan satu angka atau satu nilai, dan kita bisa klasifikasikan status mutu Sungai Musi itu menjadi dalam kondisi sedang begitu. Jadi tidak juga tercemar, tidak juga baik begitu. Nah, berikutnya Pak, ini saya kira kalau indeks pencemaran ini ditentukan untuk suatu peruntukan, kemudian dapat dikembangkan untuk beberapa peruntukan bagi seluruh bagian badan air. Nah, ini indeks pencemaran itu misalnya begini, kita atau bapak-bapak itu menggunakan parameternya itu ya sesuai dengan kelasnya tadi. Kalau bapak misalnya, oh ternyata ini sudah tercemar kalau dia untuk kelas yang ini misalnya. Kalau untuk kelas 2 misalnya, ini ternyata dia masih memenuhi, dan seterusnya begitu. Jadi penggunaan IP itu tergantung dengan penggunaan IP. Perhitungannya tergantung dengan kelas yang mau ditentukan begitu. Jadi kalau bapak-bapak memilihnya mau memilih untuk semua kelas, ya berarti nanti perhitungannya jadi 4. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Tapi misalnya saya mau fokus ke bagian untuk air minum saja, misalnya seperti Pak Junaidi kan maunya nanti penelitian tentang air minum misalnya. Nah, berarti fokusnya nanti ke kelas 1, karena kelas 1 itu sumber sumber untuk air yang digunakan untuk sumber air minum gitu. Ya, berikutnya Pak, ini terkait dengan parameter kualitas air dan dampaknya. Saya kira memang Pak Wendy dan juga Pak Junaidi kan tidak berkutat di bagian-bagian ini ya. Mungkin ini cuma sekilas terkait dengan parameter kualitas air. Sebenarnya parameter kualitas air itu kan ada banyak sekali ya Bapak-bapak ya. Jadi kalau kualitas air parameter kimia itu kan ya ada ada DO, ada BOD, ada COD, ada pH dan sebagainya. Begitu juga dengan yang fisika, ada suhu, ada kedalaman, kekeruhan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan biologi. Nah, ini saya hanya berbicara terkait dengan beberapa parameter. Yang ini adalah parameter suhu. Nah, suhu ini merupakan faktor yang penting kalau kita bicara mengenai kualitas air itu ya, parameter suhu menjadi salah satu parameter yang sangat penting karena dia bisa mempengaruhi parameter yang lain. Nah, sebagai contoh, ini yang pertama tingkat metabolisme dan produksi fotosintesis, kemudian juga toksisitas senyawa, kemudian oksigen terlarut dan konsentrasi gas terlarut lainnya, konduktivitas dan salinitas, kemudian potensi reduksi oksidasi, kemudian pH dan densitas air. Nah, ini suhu itu sebenarnya mempengaruhi semua parameter kualitas air yang ada di dalamnya. Sebagai contoh,
kalau dia suhu itu mempengaruhi tingkat metabolisme dan produksi fotosintesis misalnya. Nah, kalau organisme di dalam suatu perairan itu, kalau suhu tinggi, aktivitas metabolismenya menjadi semakin meningkat, gitu ya. Kalau suhunya tinggi, metabolisme tinggi, maka kebutuhan oksigen yang diperlukan oleh organisme juga tinggi. Jadi sebenarnya suhu itu mempengaruhi keberadaan oksigen terlarut juga. Padahal oksigen terlarut di dalam perairan itu kan cukup penting ya untuk organisme perairan. Kemudian juga toksisitas senyawa, misal keberadaan suhu itu di dalam suatu perairan, misalnya jika ada pencemaran, terutama karena saya ini penelitiannya lebih ke pencemaran merkuri misalnya di air misalnya. Nah, ketika merkuri itu masuk ke dalam air, kemudian suhunya tinggi, maka kelarutan merkuri itu akan meningkat. Kalau merkuri itu meningkat kelarutannya, maka merkuri ini akan bisa kemana-mana, jadi tersebar kemana-mana gitu Pak. Sebenarnya kalau kita tahu kan merkuri itu bentuknya ya padat, cair tapi padat begitu ya. Tapi kalau terkena suhu tinggi, maka dia bisa menguap gitu, maka dia bisa menyebar. Itu juga bisa mempengaruhi toksisitasnya. Nah, begitu yang terkait dengan suhu. Kemudian yang lainnya Pak, yang di bawah, ya ini juga yang terkait dengan fungsi suhu mempengaruhi metabolisme tadi. Kemudian ke bawah lagi Pak, karena ini sudah saya jelaskan. Ini dengan toksisitas, ya. Sebenarnya suhu ini juga dia bisa toksisitas itu racun ya Pak ya. Jadi toksisitas itu, kalau toksik itu kan racun, tapi kalau toksisitas itu kemampuan suatu bahan pencemar menyebabkan racun gitu. Nah, si suhu ini juga mampu meningkatkan kelarutan dan toksisitas suatu senyawa. Misalnya tadi saya sampaikan merkuri misalnya. Ketika dia suhu tinggi, maka dia bisa larut. Dan ini juga bisa meningkatkan toksisitasnya. Kalau merkuri berubah jadi bentuk yang lain, itu akan lebih toksik begitu. Kemudian yang berikutnya Pak, ini terkait konduktivitas ya juga. Ya, saya kira ini karena dia hubungannya dengan ini ya, suhu dengan konduktivitas. Ke bawah lagi Pak, saya mau melihat yang lain. Itu dengan pH, ini juga cukup Pak, yang ini sudah saya sampaikan juga. Nah, parameter pH ini kan kalau untuk kehidupan sebenarnya untuk organisme itu dia kisarannya 6,5 sampai 9. Nah, untuk yang diminum sebenarnya kan dia adanya di kisaran netral begitu ya Pak Jun ya. Di kisaran netral. Jadi kalau misalnya dia turun dari itu, berarti kan ada pengaruh dari luar begitu ya. Tapi kalau kita di area yang gambut ini ya pH itu bahkan bisa sampai 3 sampai 4 gitu nilainya. Makanya kenapa kita tidak bisa minum air gambut secara langsung, karena dia pH-nya sangat rendah sekali. Nah, ini menjadi tantangan. Kenapa tadi saya bahas masalah ini? Karena ini kan kaitannya dengan pengolahan air. Nah, ini menjadi tantangan buat kita bagaimana air yang sifatnya asam itu bisa dirubah, bisa digunakan oleh masyarakat. Nah, teknologi apa yang baiknya kita gunakan nanti kalau kita mau mengolah air gambut itu menjadi air yang bisa kita gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan sebagainya. Nah, terkait dengan pH ini juga Pak Wedi dan Pak Junaidi, bahwa kita di perikanan itu pernah melakukan sebuah penelitian, karena kami melihat bahwa terutama yang bagian budidaya perairan itu selama ini kan
kalau kita membudidaya ikan yang introduksi, misalnya ikan nila, ikan patin, ikan emas gitu, pasti kita melakukan proses penetralan air dulu gitu. Jadi kualitas airnya kita tingkatkan menjadi terutama di pH-nya menjadi pH di atas 5 atau 6 begitu ya, sehingga nanti ikannya bisa hidup di situ. Nah, ternyata kita membuat teknik begitu ya. Tekniknya misalnya kita adaptasi ikannya dari ukurannya 5 sampai 8 cm ya. Jadi kita buat supaya dia bisa beradaptasi. Misalnya begini, ikan itu kita masukkan ke dalam air dengan pH yang sesuai gitu. Kemudian kita coba turunkan pH-nya itu menjadi ya secara pelan-pelan begitu ya, pH-nya menjadi misalnya dari 6 menjadi 5, berapa sampai turun 3 atau 4 misalnya. Dan ternyata itu meskipun kita buat adaptasi seperti itu, ternyata memang masih tidak mampu begitu. Masih tidak mampu mempertahankan kehidupan ikan di luar ikan yang memang hidupnya di tempat yang pH-nya rendah begitu. Nah, tapi yang belum kita coba itu adalah bagaimana kalau misalnya waktunya yang diperpanjang, misalnya 1 minggu baru diganti begitu, atau 2 minggu baru diganti supaya dia bisa beradaptasi. Ini yang masih belum kita lakukan. Ini masih skala yang misalnya 3 hari atau 2 hari atau 3 hari diganti begitu. Nah, proses ini ternyata belum berhasil. Nah, ini adalah tantangan buat kita untuk nanti supaya bagaimana pH air kita itu air gambut itu bisa nanti digunakan untuk tadi kebutuhan, misalnya kebutuhan rumah tangga ataupun kebutuhan perikanan begitu. Nah, mungkin bisa di bawahnya lagi Pak. Ya. Nah, ini dampaknya dampak perubahan perubahan air. Ini saya nggak terlalu kelihatan ya Pak. Sebentar. Nah ini dampak perubahan air ini ya efeknya ada jangka panjang juga ya. Perubahan meskipun dia kecil dampaknya, tapi dia bisa sangat berpengaruh. Misalnya ini perubahan kecil pada pH itu juga bisa meningkatkan kelarutan fosfor dan nutrisi lainnya yang membuat ini menjadi lebih mudah diakses untuk pertumbuhan tanaman. Sehingga misal begini, pH itu berubah bukan secara signifikan tapi kecil gitu ya, perubahannya sangat kecil, tetapi ini bisa mengakibatkan efek yang jangka panjang. Kenapa? Yaitu tadi dia melarutkan fosfor dan nutrisi lainnya sehingga tanaman itu mudah untuk tumbuh. Nah, permasalahannya adalah ketika tumbuhan itu mudah tumbuh, ya kita mungkin kalau di bidang pertanian ya, kalau misalnya tanamannya cepat tumbuh dan bagus itu kan bagus berarti kan. Tapi di dalam perairan itu kadang-kadang sebaliknya, tidak selalu gitu ya. Kadang-kadang sebaliknya. Misalnya pertumbuhan tanaman air ya, terutama tumbuhan air, kalau dia dalam kondisi yang sangat masif itu akan berdampak kepada ekosistem perairan itu sendiri. Contohnya adalah ketika tanaman itu banyak, maka permukaan air itu kan akan tertutup. Makanya enceng gondok itu harusnya dibuang misalnya, tapi misalnya kalau dia sudah kondisinya sudah menutupi lapisan permukaan. Nah, kenapa? Karena ketika itu tertutup, kemudian nanti ada bagian-bagian dari tanaman itu yang busuk, maka dia akan masuk ke dalam perairan. Nah,
pembusukan bahan organik itu kan dilakukan oleh organisme gitu, mikroorganisme. Nah, mikroorganisme itu membutuhkan oksigen terlarut untuk memproses penguraian itu. Nah, ketika bahan organiknya banyak, berarti mikroorganisme yang mengurai juga banyak, oksigen yang dipakai juga banyak. Kemudian apa yang terjadi? Yang terjadi adalah ikan yang ada di dalam perairan itu ya pasti kebutuhan oksigennya tidak terpenuhi. Maka meskipun sungai atau perairan itu terlihat subur di atasnya, tapi kan di dalamnya belum tentu dia kaya gitu. Kayaknya misalnya bisa saja organisme ada, ikan ada, tapi dia menjadi organisme yang punya kemampuan bertahan dengan kondisi oksigen yang sangat minim misalnya. Dan ikan-ikan atau organisme yang tidak mampu bertahan dalam kondisi itu, dia akan kalah dan hilang gitu. Nah, ini dampak perubahan pH itu ya. Kemudian juga kalau misalnya area suatu perairan tertutup, maka proses fotosintesis juga nggak masuk, nggak bisa. Karena kan untuk proses fotosintesis matahari itu kan masuk ke dalam perairan pada sekitar 1 sampai 1 meter ke bawah lapisan perairan itu adalah proses fotosintesis terjadi. Tempat di mana plankton itu, organisme plankton itu ada zooplankton dan dengan ada fitoplankton. Nah, disitulah proses fotosintesis terjadi untuk membantu suplai oksigen di dalam perairan. Nah, kalau misalnya atasnya tertutup, maka proses fotosintesis tidak terjadi, oksigen tidak ada produksinya, sementara juga mikroorganisme membutuhkan oksigen untuk proses penguraian itu gitu. Nah, begitu mungkin di danau oligotropik atau danau yang rendah nutrisi tanaman air ya dan kadar oksigen terlarut tinggi. Ini dapat menyebabkan reaksi berantai dengan nutrisi yang lebih mudah diakses tanaman air dan agar tumbuhan subur meningkatkan pertumbuhan oksigen tersebut. Nah, ini yang bisa disebut sebagai eutrofikasi, Pak. Jadi kalau misalnya kandungan fosfat tinggi dalam suatu perairan, kemudian tanaman air juga tinggi, banyak begitu subur, maka ini dinamakan sebagai eutrofikasi. Eutrofikasi itu ya proses penyuburan suatu perairan karena masuknya bahan-bahan atau nutrien di dalam perairan itu dan tanaman subur dan lain-lainnya juga ini gitu. Tapi ya eutrofikasi ini tidak bisa juga kita anggap baik di dalam perairan. Kalau sekali lagi kalau bidang pertanian penyuburan itu pasti bagus gitu untuk pertumbuhan tanaman. Tapi kalau di perairan nggak bisa juga kita katakan bahwa eutrofikasi itu bagus. Gitu. Nah, oke, berikutnya Pak ini. Kemudian yang pH dengan alkalinitas, nah ini alkalinitas itu kan menjaga atau menetralkan asam. Nah, ketika karbon dioksida di dalam perairan meningkat, maka suhu atau pH menurun. Jadi CO2 meningkat, pH menurun. Nah, kemudian fotosintesis, respirasi, dan dekomposisi semua terkontribusi terhadap fluktuasi pH. Nah, ini. Jadi pH itu menurun ketika CO2-nya meningkat begitu. Oke, berikutnya Pak. Ya, ini yang DO. Nah, ini DO oksigen terlarut secara konstan dipengaruhi oleh difusi dan aerasi. Kemudian ada fotosintesis, respirasi, dekomposisi, perubahan suhu, salinitas dan tekanan. Nah, ini bisa dilihat suplai oksigen itu ketika ini ya yang bagian sebelah kiri. Jadi ini monitoring kandungan oksigen terlarut per bulan. Kalau bisa dilihat di sebelah kanan itu kan suhu, sebelah kirinya oksigennya, konsentrasi oksigen. Kalau dilihat ini ada sesuai musim. Jadi ada musim dingin, musim semi, musim panas dan musim gugur. Ternyata yang hitam ini kan suhu ya.
Yang biru ini atau yang hijau ya, itu adalah oksigen. Yang hijau ini yang suhu, yang yang hitamnya adalah yang konsentrasi oksigennya. Nah, ketika suhunya turun pada musim dingin, maka oksigennya naik. Coba kalau kita lihat pada saat suhunya tinggi, oksigennya turun pada saat mulai musim gugur sampai nanti ke musim panas dan akan kembali menurun lagi pada musim gugur begitu. Nah, itu terlihat bahwa ya oksigen terlarut itu memang dipengaruhi oleh suhu gitu. Jadi kelihatan sekali perubahannya ketika musim dingin, musim gugur dan musim panas dan juga musim semi. Itu ya. Nah, ini juga terlihat di sebelah kirinya, di sebelah kanannya lagi ada yang biru ini. Ini adalah di sungai. Yang sebelah 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 kirinya ini ada oksigen terlarut, yang ini adalah temperatur. Semakin tinggi temperatur, maka semakin tinggi temperatur atau semakin tinggi suhu, maka si oksigen terlarutnya terlihat semakin rendah. Ya berarti kan hubungannya terbalik begitu ya. Jadi kalau tinggi suhu ya oksigen terlarutnya rendah. Begitu. Nah, mungkin yang di bawah lagi Pak, atau sudah habis ya? Sepertinya sudah habis. Wendy dan Pak, ini yang khusus yang yang terkait dengan kualitas air dan parameter-parameternya Pak. Nanti yang untuk yang teknologi pengolahannya akan saya sampaikan di hari Senin minggu depan, dan ini nanti karena nanti kan Pak Junaidi kan juga mau siap-siap mau buka puasa juga, nanti kelamaan, kasihan Pak ini. Nanti untuk yang minggu depan kita selesaikan untuk pengolahan airnya ya Pak ya, pengolahan air air ini ada sebentar saya. Jadi, nah proses pengolahan air nanti yang akan saya jelaskan di pertemuan yang nanti di hari Senin Pak. Gimana Pak Junaidi dan Pak Wendy? Ikut Ya, aja, ada Bu. kira-kira yang mau kita diskusikan terkait dengan ya saya bisa menyebut ini tuh dasar begitu ya. Dasar itu kan karena Pak Junaidi dengan Pak Wendy kan saya kira nggak terlalu familiar dengan masalah parameter kualitas air ini. Nah, mungkin ya ada yang kita perlu diskusikan Pak sebelum saya nanti tutup ya, mungkin 15 menit lah kita diskusi sampai 4:30. Nanti Pak Junaidi kan persiapan untuk buka puasa juga gitu. Ya. Kira-kira kalau ada yang mau disampaikan, Pak Wendy, gimana Pak? Kalau S3 itu kan kalau memakai parameter-parameter ini Bu, biasanya lewat lab ya Bu ya. Gimana Pak? Kayaknya agak ini jauh soalnya. Kalau lewat parameter ini untuk penelitian S3 itu pasti lewat lab ya Bu ya. Betul, semua enggak juga Pak. Jadi sebenarnya ada beberapa yang kita bisa analisis sendiri. Misalnya DO kan ada alat analisis sendiri, kemudian pH juga ada alat ini sendiri. Cuma kalau kita tidak punya, mau tidak mau, ya itu bisa kita masukkan ke lab. Cuma kalau misalnya seperti DO ini, ya sebaiknya itu langsung dicek di lapangan Pak, karena ini berpengaruh terhadap perubahan nilainya. Kalau kita misalnya bawa nanti kena goncangan dan sebagainya, nanti nilai DO itu bisa berubah gitu. Tapi nggak semua, ada yang di lab, ada yang enggak. Ya. Gimana Pak Junaidi yang nanti kira-kira arah ke air minum ini Pak? Kualitas 1 itu. Kualitas 1 ya. Nanti kira-kira
Ya kalau misalnya analisis kualitas air kita di sini, terutama di tempat kita di Universitas Palangkaraya itu ada apa namanya fasilitas untuk analisisnya. Tapi kalau tidak kan di ini ya di lab Kesda gitu. Kalau kita Pak Wendy di ini lab analitik. Kalau yang untuk parameter kualitas airnya bisa juga di lab limnologi di perikanan juga kita punya gitu. Sebagian tapi tidak semua karena ya itu terkait dengan fasilitas kita yang masih belum cukup. Iya, Bu. Adakah Pak Junaidi? Kalau saya ini lagi apa namanya tuh menghubungkan antara apa tuh kualitas air, indeks air ini dengan penelitian saya itu Bu, Mhm. tentang air itu apakah mempengaruhi terhadap apa ya, terhadap kualitas air di Palangkaraya ya, di di PDAM seperti itu Bu. Kemudian dalam mencapai air minum aman di Palangkaraya khususnya dia. Kalau umumnya kan di Kalimantan Tengah. Karena di apa namanya tuh, jadi saya tuh masih mikir mungkin bulan puasa jadi nggak match. Ya, ya, ya. Jadi ya apa namanya itu kadar oksigen apa sih kayaknya pas benar itu Bu, kayaknya ada sih seperti itu Bu. Ada. Ya harus itu Bu, harus kayaknya Bu, malahan dalam penelitian. Kayaknya Pejuna ini itu kurang oksigen, Bu. Kurang. Iya benar. Kalau kita cairan. suka pusing kepala gitu Pak, itu kekurangan oksigen itu Pak. Iya, kurang cairan kayaknya hari ini Bu. Cairan. Gak apa-apa Pak, semangat Pak, sedikit Ya. lagi. Ya, ya kalau sih saya kira nanti kalau untuk apa kualitas air pelayanan mungkin nanti bisa juga sih Pak tapi misalnya berpusatnya hanya di Kota Palangkaraya misalnya masalah akses dan ya strategi apa gitu kan kalau saya sendiri melihat apa namanya distribusi air bersih kan itu di Palangkaraya itu kan kurang ya Pak ya. Nah itu kan bisa dikaji sebenarnya Pak, dikaji itu kenapa, terus nanti ke depannya harusnya seperti apa gitu, bisa aja Pak. Berarti nanti kombinasi ini penelitiannya Bapak bisa kuantitatif dan kualitatif. Kualitatifnya nanti kan Bapak wawancara dengan stakeholder gitu kan, apa permasalahannya dan apa yang sudah dilakukan. Nah kira-kira menurut Bapak nanti sebaiknya strateginya seperti apa gitu. Apakah kendalanya karena apa namanya sumber air kita itu tidak bagus sehingga nanti hasil yang dikeluarkan juga tidak bagus. Kalau hasil yang dikeluarkan tidak bagus berarti kan proses pengolahannya juga kurang tepat gitu kan ya Pak ya. Betul. Gitu. Ya mungkin itu ya. Kalau ada yang mau dianukan lagi Pak diskusikan. Saya tuh sebenarnya kalau S3 ini enaknya diskusi Pak. Soalnya kalau saya selalu bilang saya nggak mau dianggap mengajar gitu, tapi saya mau berbagi saja karena kalau saya bilang saya mengajar itu kok kayaknya saya yang paling tahunya belum tentu juga saya tahu semuanya, tapi kan bapak-bapak juga pasti punya pengalaman gitu kan, punya ya punya informasi gitu. Nah saya kira kita berdiskusi itu lebih baik. Jadi saya cuma menyampaikan sedikit tentang teori-teori atau tentang kondisi-kondisi tertentu, kemudian kita bisa diskusikan bersama. Ya, mungkin itu ada Pak? Kalau tidak ada mungkin saya bisa menutup dan kita nanti bisa ketemu lagi di hari Senin untuk pertemuan yang terakhir. Apakah perlu kita seperti yang disampaikan? Tapi kan musim puasa ini kasihan juga Pak Junaidi. Pak Wendy nggak puasa? Enggak. Ya. Nah, apakah kita perlu offline atau cukup online saja untuk yang pertemuan tadi? Nanti mungkin saya akan berikan tugas sedikit ya nanti ya Pak ya untuk nilai apa untuk saya nanti dapatkan nilai tugas gitu. Siap. Nanti ya. Gimana Pak? Berarti kita online aja kah nanti kapan-kapan kita bisa ketemuan Pak? Bisa. Ya. Nanti ketemuan. Pas Lebaran nanti Bu. Iya pas Lebaran juga bisa. Wah nanti datangin open house ke Pak Junai. Nanti rencana belum tahu lagi nih. Oh iya. Kalau sekarang kan susah ya Pak ya mau ketemuan kan di orang puasa. Iya. Saya kira itu ya Pak Wendy dan Pak Junaidi yang bisa saya sampaikan terkait dengan kuliah sore hari ini dan mohon maaf nanti untuk yang hari Sabtu ini karena sebenarnya jatah saya sudah habis kan ya Pak ya. Jadi nanti tolong disampaikan mungkin ke Pak Kartika atau Pak Made
siapa yang bisa masuk dulu di hari Sabtu, nanti sampaikan aja, saya masih ada sisa 1 kali pertemuan, tapi nanti di hari yang lain begitu ya Pak ya? Iya. Ya. Baik Pak Wendy dan Pak Junaidi, saya kira itu ya yang bisa saya sampaikan. Terima kasih sudah kita bisa diskusi bersama-sama di ruang online ini, dan mohon maaf tadi saya sepertinya menganggap diri saya sudah melek teknologi, ternyata masih ada kendala juga Pak Wendy dan Pak Junaidi. Terima kasih banyak bantuannya ya Pak Wendy ya. Sama-sama. Saya ucapkan selamat sore dan selamat persiapkan buka puasa Pak Junaidi. Terima kasih. Selamat sore. Ya, terima kasih Bu. Pak Wendy, Woi, berarti Senin depan tuh kita terakhir tuh lah teknologi pengelolaan tuh lah. iya. Tadi lupa nanyain absen kita hari ini belum, kalau keempat loh nih. Nanti Ibu Jaya ngabsenin. Oh iya kan? Belum ya, Waduh, lain gajinya kalau Sidin mengabsen kan nih penanya. Ya kalau Pak. Ayo. Berarti kesan mungkin minta hubungan dengan itulah Bu Lili ya, karena iya, Bu Lili. masalah itu sebelum Senin depan lah. Ya akan lah Pak Wendy, aku ada sempat bisa nih. Iya, neta, kena aku itu kasih tahu Bu Lili. Makasih banyak ya, Ko ya. Sama-sama, Pak. Ya, Mas Sore ya. Yo.